Jalo tada ni holongi Rap mengudukan hatata Tung sosiran hitana dua Holoki natu busian rohaki Holong mido nama calowi Sadama hitana dua Mulayon rodi saleleng ni leleng na Rade dua Guru pasari langsung masa hantor, guru pasari, pasari yang hantor nih. Dia, do, tulai ya, ampun. Kau mana kamu? Oke, Mak, kamu baru main itu dulu. Tunggu main itu, baru main mie. Sampai aku lagi tidak. Oh, itu. Nama pada nak. Siapa yang boleh nom kerja nak boleh nak apa?
kita nama Tuhan. Raja di bulan di bagian sana selesai kita untuk kami aku berbayar mengacu rohamu dalam diri kami di bagian sana di pasar berada di dalam kami di naboba setelah di bagian sana desa di bawah negara sana. Raja di bulan di bagian sana selesai bernamai Ram kita saya berdoa mengalami waktu atau Tuhan kabul pulau di mana anak-anak yang baru belajar kalau mengenai anak-anak kita yang tidak boleh belajar yang bulan kita Roma kami juga belajar nyawa satu seorang ada itu kalau terus belajar di bulan waktu semua anggota kami iman adalah seorang bersaudara belajar di bulan iman semua si mulai mulai nabi mulai nabi di bulan terbaik sekarang kalau kita jangan nabi doa di bulan kita jadi nabi kalau nabi anak yang gawe ya belajar saya kita berbahagia dengan pas-pas Tuhan amin dari bulan waktu itu semua kita berbahagia dalam boleh dalam ditulis waktu itu semua dalam bahasa Allah sangat semua Yesus saja dalam berbahagia dari masa depan semua dua sendiri masih beberapa lalu Yesus saja dalam berbahagia dari Allah Tuhan nama glory palsu salam glory mengulangi kata-kata dihargai iman tidak memudai yang berulang-ulang dari apa kata raja pada itu kalau kau kami di kerajaan yang sebelum depresi dulu logika tahu apa Tuhan lagi orang dipakai apa dipakai kalau maka ini dari nama Tuhan dan so kita sebelum dulu tapi orang tahu pakai apa dulu semula belum keluar tahu mula kalau ini kan apa yang betul itu jelas tahu apa itu habis asmaroh ini asmaroh itu kata harus paham apa tuh besok ini lalu itu paham ya kerana memang baru dan memang belum tulisan jadi asmaroh lalu semua kalau lo kita kata di bawah semua kata di rumah lo lagi di masih bangun tidak sedih orang paham kerana memang Quran kata semua ini hanya tahu belum nama dia ini kita tidak pernah terjadi bulan yang saudara saudara haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami senaing maau jono bila bumi Rajai serep ni rohami sangat dainami ikoko nama ngalah saut dia berjanjian duka sahadia asona gombuho
Kepala ya, pas kepalanya. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat. Selamat datang di Gereja Santa Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikala. Pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan dan merestui pernikahan Anwar RF Nahampun dengan Veronica Sihombing. Hari ini kita semua yang hadir akan ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan, menjadi saksi saat-saat terindah dalam hidup mereka, serta memberikan doa restu bagi mereka untuk bersama-sama memenuhi panggilan hidup berkeluarga dalam sakramen perkawinan kudus. Marilah kita memulai misa pemberkatan perkawinan ini. Kami mohon Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk berdiri dan menghadap ke pintu utama. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya
dengan hati suci murni. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Anwar Eret Nahampun dan dengan Veronica Siombing. Gereja Katolik menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Seluruh keluarga Anwar Eret Nahampun dengan Veronica Siombing hendak mengantar Anwar Eret Nahampun dan Veronica Siombing memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata pelayanan Gereja Katolik. Terima kasih telah kami terima ulos dan tadok yang mempunyai makna yang dalam tentang penyerahan kehidupan keluarga, terutama untuk kedua mempelai ini. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan, menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan dan menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, saudara sekalian, hari ini kedua mempelai datang ke gereja kita ini dengan permohonan agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan yang suci di tengah keluarga yang hendak mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa kedua mempelai ini, bahwa Tuhan berkenan mendampingi kedua mempelai ini siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah memutuskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci ini dan agung ini. Maka hari ini Anwar Eret Nahampun dan Veronica Siombing dipanggil untuk mengambil bagian dalam misteri itu. Melalui perkawinan mereka, kita semua bersatu dalam iman akan Kristus, yaitu karunia dari Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita dan kita ikrarkan ketika kita dibaptis.
Oleh karena itu, marilah kita kenangkan saat pembaptisan kita, awal hidup baru dalam iman, sumber dan dasar setiap panggilan Kristiani. Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta kasih dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikat diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadirat-Mu yang nyata, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Para saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus kepada jemaatnya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Apa
bagaimana pada akhirnya. Maka kalian berdua dalam upacara ini, dalam sakramen perkawinan ini, acara dimulai di depan gereja, depan pintu gerbang gereja, dan itu menjadi simbol bahwa Anda memulainya untuk memasuki gerbang kehidupan perkawinan dan dinyatakan sebagai sakramen. Dari kata sakral berarti kudus ataupun suci, dan men adalah tanda, jadi memasuki tanda kudus dalam kehidupan kalian. Oleh karena itulah apa yang suci, apa yang kudus jangan dipermainkan. Dan dalam memasuki gereja ini sudah ada hiasan atau dekorasi yang indah dengan banyak bunga-bunga, bahkan ada lampu-lampu, hiasan-hiasan yang indah. Hidup menjadi indah kalau itu ditata dengan baik dan dapat berbunga-bunga hati kalian kalau cinta itu dipelihara juga dengan suci dan dengan baik. Karena itulah keindahan tetap akan mewarnai kehidupan kalian asal saja kita dekat dengan sumber kebahagiaan yaitu Tuhan sendiri. Maka apa yang sudah dimulai dengan baik hendaknya kalian pelihara dengan baik sampai akhir kehidupan kalian. Kita tahu dalam gereja Katolik bahwa perkawinan diangkat menjadi suatu pesta, dan perkawinan juga disimbolkan dengan relasi antara Tuhan Yesus dengan gerejanya, dan itulah yang memperkuat ikatan perkawinan ini. Maka di dalam gereja kita perlu ada persiapan perkawinan, maka mereka pun sudah melakukan kursus perkawinan, bagaimana tata kelola hidup keluarga yang sejahtera, yang damai, yang rukun, dan diusahakan agar juga menjadi keluarga yang abadi dalam arti cinta sebagaimana cinta Yesus. Dan juga diajarkan tentang tata kelola ekonomi rumah tangga, kesehatan, dan bagaimana tentang psikologi dari setiap pribadi, bahwa laki-laki lebih mengutamakan pikirannya dan perempuan lebih mengutamakan perasaannya. Kalau ini kita pahami, maka segalanya akan menjadi baik, dan dengan rendah hati maka segalanya juga akan lebih terang benderang di hadapan Tuhan dan sesama kita. Begitu Anbat Erep Nampun, kamu mau menikah Veronica Siombing karena mencintai, ingin memberikan yang terbaik, ingin membahagiakan dia. Yakin kamu? Yang keras yakin? Memang cinta harus meyakinkan. Kalau tidak, pulang saja. Cinta itu harus meyakinkan. Demikian juga Veronica Siombing, kau mau menikahi Anwar Erep Nampun karena mencintai, ingin memberikan yang terbaik, ingin membahagiakan dia. Sungguh yakin? Ya, jangan. Maka acara ini kita lanjutkan. Dan apa yang sudah disatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Jadi kalau kita memelihara cinta dengan baik seperti memelihara pohon atau bunga-bungaan, maka kita akan panen yang baik. Maka cinta pun perlu dipelihara dengan baik. Injil hari ini mengetengahkan ada peristiwa pesta besar, dan di situ hadir Bunda Maria dan diundang pula Yesus serta murid-murid. Maka dalam setiap perkawinan Kristiani sebenarnya sedang mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya serta Bunda Maria. Maka
ketika ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, ya, keluarga ini Suhud ini kekurangan anggur dalam pesta itu sangat memakan. Bisa jadi mereka miskin, ya, bahwa dengan kata-kata mereka kekurangan anggur. Lalu Yesus menanggapi, ibu ini belum waktunya tiba. Artinya belum waktunya untuk mengadakan mujizat. Nah, tetapi Bunda Maria ini tetap memaksakan. Maka dipanggillah Parubas itu. Lalu dikatakan, apa yang dikatakan anakku oleh Yesus itu lakukan. Maka Yesus hanya dengan agak jengkel saja dipenuhilah 6 guci itu dengan air, dan 1 guci itu besar, orang gemuk itu bisa masuk di dalamnya. 1 guci. Saya sudah bersama 2 kali. Dan anggur di sana kemudian putih kekuning-kuningan, sehingga perubahan antara air menjadi anggur tidak kentara. Yesus pun mengadakan mujizat dengan sangat sederhana, tidak mencolok. Demikian maka saudara sekalian, bahwa setiap keluarga itu pasti akan ada masalah, tetapi kita dapat meminta tolong kepada kita. Karena itulah bagian akhir nanti ada doa secara khusus lewat perantara Bunda Maria di hadapan patung Bunda Maria. Jadi gereja Katolik tidak pernah menyembah patung atau memuliakan, menyamakan Maria dengan Tuhan, tetapi sebagai ibu Tuhan di dunia ini, ia mempunyai pengaruh besar kepada putranya sehingga dapat membuat mujizat meskipun belum waktunya. Dan bagian yang terakhir, bahwa air dan anggur menjadi simbol bahwa perkawinan, kalau masih awal-awal itu hidup, irama hidup menjadi manis, indah, tetapi pada akhirnya 5 tahun, 6 tahun, mungkin sudah 2 tahun itu sudah bisa mulai hambar. Bagaimana supaya menjadi manis? Nah, hari ini adalah hari ulang tahun perkawinan. Maka Anwar Nahampun Veronica Sinumbun, ingat, inilah hari ulang tahun perkawinan Anda. Amin. Kita lanjutkan acara kita dalam perayaan peneguhan sakramen perkawinan. Silakan kedua mempelai berdiri. 2 saksi akan mendampingi, 2 saksi mendampingi sebelah. Maka 2 saksi akan ditanyakan 2 halaman 8. Jadi dijawab dengan ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Maka saudara sekalian, mari kita ikut mendoakan saudara kita yang akan memohon doa pengampunan dari kedua orang tua kita. Maka Anwar Nahampun dan Veronica Sinumbun, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, saya persilahkan kalian berdua di dalam menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu, mohon maaf untuk perjalanan hidup yang akan kalian awali. Silakan di belakangnya kedua mempelai ini dalam hati berdoa. Silakan. Yang pertama tangannya di pundaknya.
Kedua saksi tetap diambil bukunya. Kedua mempelai yang berbahagia, kalian datang di gereja kita ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudara seiman dan saudara yang lain hadir juga di sini menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah memutuskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai, setia dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya meminta kalian menyatakannya itu di hadapan gereja dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Anwar R. Nahampun dan Veronica Sioni, sanggupkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan peneguhan perkawinan. Siapkan memilih engkau, Veronica Sihombing, menjadi istri saya berjanji untuk setia mengabdikan
menjadikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Veronica Shihombing, memilih engkau, Anwar Erek Rahampun, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Maka apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tandanya tidak pernah menikah. Kan? Tandanya belum pernah menikah ya. Pengalaman. Atau Arif Nampun, kenakanlah cincin, lihat ke sana, bukan lihat saya. Kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Veronica Shihombing, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tangan yang sisa. Veronica Shihombing, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu dengan sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Anwar Erek Rahampun, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan tanda kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita memberkati kitab suci darah difusi serta ulos dan prasasti ini. Ya Allah, berkatilah kitab suci
Jaluma ulo sitorot rambu nang pinasupasun sumuntan dani bolong dot pangromotini amata dibata yang menadua dibatasan tori ama dot anak dot tondi borbadia. Amin. Jaluma beras parbi sakti nang pinasupasun napata daun asidot olong yang mata dibata yang menadua saya saat makwita kadung yang menadua sikabi-kabi dot si horas-horas ama di berbadia ama horas meski anak orang tua saksi. Baik, terusnya bisa dibuka, diserahkan pada pihak orang tua. Sunding, terimalah kitab suci. Sabda Tuhan bekerja dalam diri orang-orang yang percaya. Maka dengarkanlah firman Tuhan dan percayalah, maka segala hal akan berlangsung dengan baik karena kalian disertai Tuhan sepanjang hidup kalian. Terimalah pula salib suci ini, salib yang sudah diberkati. Salib menjadi renungan sepanjang tahun bahwa cinta adalah pengorbanan. Dan terimalah juga rosari-rosari ini yang telah disucikan di rezeki air suci. Inilah simbol doa-doa yang kuat lewat perantaran Bunda Maria setiap hari dapat menjadi mukjizat untuk kalian berdua, bahwa Maria telah menjadikan Yesus mengadakan mukjizat yang pertama kali. Ini menunjukkan rasa hormat Yesus kepada Bunda Maria. Maka lewat perantaran Bunda Maria kalian akan ditolong dalam setiap kesusahan kalian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Baik, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita ini. Semoga Anwar Erek Nahampun dan Veronika Sihombing yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga.
mereka dapat menjadi saksi Injil. Dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Kita pasangan yang berbahagia ini agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah korban yang kami persembahkan untuk perjanjian sakramen perkawinan suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan